warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 1, kelas 1A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas Sosiologi Budaya tentang Culture Awareness atau kesadaran budaya. Halo, saya Nabila dari kelompok 5. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Culture Awareness atau kesadaran budaya. Nah, kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya, kebiasaan budaya yang masuk. Nah, selanjutnya seseorang dapat menilai apakah hal tersebut normal dan dapat diterima pada budayanya atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat diterima di budaya lain. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kesadaran budaya atau culture awareness sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Oleh karena itu, perlu untuk memahami budaya yang berbeda dan menyadari kepercayaan dan adat istiadatnya dan mampu untuk menghormatinya. Halo, saya Dipti Desta, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari rendahnya culture awareness. Yang pertama ialah pilih bahasa Anda dengan hati-hati. Banyak perusahaan yang melanggar slogan-slogan iklan yang hilang dalam terjemahan atau sekedar menyinggung karena kurangnya kesadaran budaya. Sebuah merek es krim di India bernama Hitler, iklan Coca-Cola yang menampilkan peta Rusia tetapi tidak menampilkan daerah kantong Kaliningrad, menyinggung perasaan orang Rusia. Iklan tersebut kemudian dikoreksi sehingga menyertakan Kaliningrad dan Crimea, juga ditambahkan sehingga menyinggung orang Ukraina. Atau iklan Cadillac pada tahun 2014 yang secara terbuka menyatakan bahwa semua orang Prancis malas dan karena itu tidak layak mendapatkan Cadillac. Bahkan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia dan biro iklan terkuat pun membuat kesalahan budaya karena mereka kurang memiliki pelatihan kesadaran budaya. Yang kedua, kelola konflik tim multikultural. Orang-orang dari budaya ekspresif seperti Brasil atau Italia akan merasa nyaman dengan diskusi yang seru dan penuh semangat. Anggota tim dari Skandinavia atau beberapa budaya Asia mungkin terkejut dengan hal ini karena mendapat kesan dengan hal ini mereka mendapat kesan bahwa rekan-rekan mereka sedang berdebat. Demikian pula masyarakat Brasil dan Italia mungkin tidak memahami bahwa diamnya masyarakat Finlandia adalah cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan, atau bahwa masyarakat Jepang sekedar menolak konfrontasi karena takut kehilangan muka. Gunakan teknik untuk menciptakan debat yang sehat dan produktif. Dorong individu untuk mendiskusikan pro dan kontra dari sebuah ide. Temukan cara untuk menantang ide tanpa mempermalukan seseorang. Ajukan pertanyaan kepada kelompok, bukan atau satu orang. Yang ketiga ialah pastikan Anda dipahami dalam komunikasi lintas budaya. Bayangkan bagaimana rasanya berpikir sambil berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibu Anda. Permudahlah rekan-rekan Anda yang berada di posisi ini. Jika Anda tahu Anda memiliki aksen yang kuat, bicara dengan jelas dan perlahan. Beri orang waktu. Ingat, orang Tionghoa mungkin menerjemahkan bahasa Inggris Anda ke bahasa Mandarin, lalu tanggapannya kembali ke bahasa Inggris. Jangan hanya berasumsi bahwa Tionghoa mungkin menerjemahkan bahasa Inggris Anda ke bahasa Mandarin, lalu tanggapannya kembali ke bahasa Inggris. Jangan hanya berasumsi bahwa Anda telah dipahami. Jika Anda meminta seseorang melakukan sesuatu, mintalah mereka mengalami apa saja yang Anda katakan tanpa merendahkan. Yang keempat ialah mengelola pertemuan multikultural dan virtual. Ketika banyak budaya berbeda hadir dalam sebuah pertemuan, siapapun yang memimpin diskusi memerlukan kesadaran budaya tingkat tinggi. Orang Amerika mungkin
terbiasa dengan memaksakan diri untuk didengarkan. Sementara peserta dari Jepang akan menunggu giliran dan bahkan hanya berbicara sesuai dengan konteks posisi mereka dalam hierarki. Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Kelilingi meja dan katakan bahwa Anda ingin memasukkan dari semua orang yang bergantian. Ajukan pertanyaan terbuka dan sampaikan kepada individu. Jangan menyela. Bagi mereka yang banyak bicara dan terlalu lama diam-diam disuruh mereka bicara lebih sedikit. Yang kelima, memberi dan menerima umpan balik lintas budaya. Dalam tim multikultural, cobalah untuk tidak terlalu belak-belakan. Mulailah dengan mengatakan sesuatu yang positif. Undanglah kritik yang membangun terhadap ide dan tindakan Anda sendiri. Yang keenam, persepsi budaya terhadap waktu. Ada banyak contoh kegagalan komunikasi antar tim di benua berbeda. Dari budaya berbeda, tim barat yang waktu adalah uang. Menganggap rekan kerja di Asia malas, misalnya karena mereka melewatkan tenggat waktu atau tidak berada di kantor setelah jam kerja, atau tidak membalas setiap email dengan cepat. Itu saja dampak-dampak rendahnya culture awareness dari saya. Terima kasih. Halo, dan saya Irma Yanti. Saya di sini ingin menjelaskan salah satu contoh CA atau biasa disebut dengan kesadaran budaya. Yang pertama, memahami nilai norma budaya. Kesadaran budaya melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh individu atau kelompok budaya tertentu. Dan yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya. Kesadaran budaya mencakup penghargaan terhadap seluruh keberagaman budaya di seluruh dunia, serta penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang ketiga adalah menyadari stereotip dan prasangka budaya. Bagian dari kesadaran budaya adalah mengenali dan prasangka budaya yang mungkin ada dalam masyarakat. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Raisa Riyati. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin melanjutkan contoh-contoh dari culture awareness tersebut. Belajar tentang budaya yang berbeda, mempelajari budaya yang berbeda dapat membantu individu memahami dan menghormati perbedaan budaya. Misalnya, dalam budaya Indonesia, kekeluargaan sangatlah erat dan banyak budaya yang mengadakan upacara khusus bahkan untuk peristiwa terkecil sekalipun. Secara keseluruhan, kesadaran budaya melibatkan pemahaman dan menghormati perbedaan budaya. Dengan mengenali perbedaan-perbedaan tersebut, individu dapat berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan perkataan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.